Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Nova Fitriana, NIM 031 dari kelas 2022A jurusan Teknologi Pendidikan. Kali ini kita akan mempelajari model pemecahan masalah menurut teknologi pendidikan. Yang pertama yaitu mendeskripsikan model pemecahan masalah menurut teknologi pendidikan. Yang pertama yaitu model Gagner. Model ini menekankan langkah-langkah instruksional yang efektif dalam merancang pembelajaran dengan teknologi. Ini melibatkan 1. Gain attention, menarik perhatian. 2. Inform learners of objective, menyampaikan tujuan pembelajaran. Stimulate result of prior learning, memanggil pengetahuan awal. Present of context, menyajikan konten. Selanjutnya yaitu Private Learning Guidance, memberikan bimbingan pembelajaran. Elicit Performance, mengajukan tugas atau aktivitas. Profit Feedback, memberikan umpan balik. Access Performance, menilai kinerja. Enhance Retention and Transfer, meningkatkan retensi. Yang kedua yaitu model EDI. Model EDI adalah pendekatan sistematis dalam pengembangan pembelajaran yang terdiri dari beberapa fase. Yang pertama yaitu analisis, mengidentifikasi masalah dan kebutuhan pembelajaran. Kedua yaitu desain, merancang solusi berdasarkan hasil analisis. Yang ketiga yaitu pengembangan, menguji materi pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu implementasi, meluncurkan materi ke dalam lingkungan pembelajaran. Selanjutnya yaitu evaluasi, menilai efektivitas materi dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Yang ketiga yaitu model SAM. Model ini menggabungkan pendekatan interaktif dengan prinsip-prinsip pengembangan berbasis agil. Prosesnya terdiri dari 3 fase utama yaitu SAM 1, yaitu Preparation Phase, identifikasi masalah dan perencanaan awal. Yang kedua yaitu SAM 2, Iterative Design Phase, pengembangan prototip, evaluasi dan revisi berulang. Yang ketiga yaitu SAM 3, Iterative Development Phase, implementasi, pengujian, dan penyesuaian keberlanjutan. Yang keempat yaitu model Problem Based Learning atau PBL. PBL adalah pendekatan pembelajaran di mana siswa memecahkan masalah yang kompleks yang relevan dengan dunia nyata. Dalam konteks teknologi pendidikan, PBL melibatkan langkah-langkah seperti identifikasi masalah yang akan diselesaikan, penelitian dan eksplorasi solusi penggunaan teknologi, berkolaborasi dengan suasana siswa untuk merumuskan solusi, presentasi solusi, dan refleksi atas proses pemecahan masalah. Yang kelima yaitu model Design Thinking. Pendekatan ini berfokus pada 4 tahap utama: empati, definisi, idealis, dan prompting. Dalam konteks teknologi pendidikan, langkah-langkah mencakup 1. Memahami penggunaan dan kebutuhan mereka, empati. Yang kedua yaitu mendefinisikan masalah yang akan diselesaikan dengan teknologi. Yang ketiga yaitu menghasilkan ide-ide solusi dan inovatif. Yang keempat yaitu membuat prototip solusi dan menguji interaktif dengan pengguna. Yang keenam yaitu model TPEX. Model ini memadukan pengetahuan tentang teknologi T, pedagogi P, dan konten C untuk mengintegrasikan teknologi dengan efektif dalam pembelajaran. Prosesnya melibatkan yaitu 1. Memahami bagaimana teknologi dapat digunakan untuk mengajarkan konten secara efektif, TPK. Selanjutnya yaitu menyesuaikan penggunaan teknologi dengan strategi pengajaran yang tepat, TCK. Yang selanjutnya yaitu merancang pengalaman pembelajaran yang mengintegrasikan ketiga aspek ini dengan baik. Yang ketujuh yaitu model Technological Problem Solving atau TPS. Model ini khusus digunakan dalam mengatasi masalah teknologi yang terjadi dalam lingkungan pendidikan. Langkah-langkahnya mungkin meliputi 1. Identifikasi masalah teknologi yang spesifik dalam konteks pendidikan. Selanjutnya yaitu pemecahan masalah melalui pengembangan solusi teknologi yang sesuai. Selanjutnya yaitu penguji dan evaluasi solusi untuk memastikan keberhasilan dan efektivitasnya. Baik, kita akan berlanjut pada materi ciri khas pemecahan masalah yang muncul sebagai sumber belajar. Pemecahan masalah adalah proses penting dalam belajar. Ketika seseorang menghadapi masalah, terutama yang memerlukan pemecahan kreatif atau pemikiran mendalam, ada beberapa ciri khas dalam proses tersebut yang bisa menjadi sumber pembelajaran yang sangat berharga. Berikut ada beberapa ciri khas pemecahan masalah yang muncul sebagai sumber belajar.
1. Identifikasi masalah dengan jelas. Pertama-tama, untuk memecahkan masalah, kita harus bisa mengidentifikasi masalah dengan jelas. Ini melibatkan kemampuan untuk menganalisis situasi, menentukan akar permasalahan, dan memahami aspek-aspek utama yang terlibat. Proses identifikasi ini bisa menjadi sumber pembelajaran yang baik karena kita belajar untuk mengenali pola-pola masalah, mengerti bagaimana menganalisis situasi, dan melatih keterampilan pemikiran kritis. 2. Pemahaman mendalam tentang konteks. Seringkali untuk memecahkan masalah, kita perlu memahami konteks di mana masalah tersebut muncul. Ini termasuk mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan, sosial, budaya, atau teknis yang mungkin memengaruhi masalah dan solusinya. Memahami konteks ini memberikan wawasan yang lebih dalam tentang situasi yang dihadapi dan memberikan pelajaran tentang pentingnya melihat masalah dalam konteks yang lebih kuat dan luas. Yang ketiga yaitu kreativitas dalam mencari solusi. Pemecahan masalah sering memerlukan kreativitas dalam mencari solusi yang efektif. Proses berpikir out of the box dan menghasilkan ide-ide baru adalah bagian penting dari pemecahan masalah yang kreatif. Ketika seseorang belajar untuk memecahkan masalah, mereka juga belajar untuk memperluas batasan-batasan pemikiran mereka, menggali solusi-solusi yang memungkinkan tidak terpikirkan sebelumnya. Yang keempat yaitu uji coba dan evaluasi solusi. Setelah solusi-solusi dihasilkan, langkah berikutnya adalah mengujinya dalam konteks masalah yang sesungguhnya. Proses ini bisa memberikan pengalaman yang berharga karena kita belajar dari hasil-hasil percobaan kita. Apakah solusi tersebut berhasil, mengapa atau mengapa tidak? Evaluasi solusi juga melibatkan refleksi tentang proses pemecahan masalah itu sendiri, memungkinkan kita untuk belajar dari kesalahan atau kesuksesan kita. Yang kelima yaitu pengembangan keterampilan berkelanjutan. Melalui setiap tahap pemecahan masalah, kita juga mengembangkan keterampilan-keterampilan yang dapat diterapkan pada masalah-masalah lainnya. Di masa depan, ini bisa termasuk keterampilan analitis, kreativitas, kerjasama tim, kemampuan komunitas, dan banyak lagi. Oleh karena itu, pemecahan masalah tidak hanya tentang menyelesaikan masalah saat ini, tetapi juga tentang mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Yang keenam yaitu keterlibatan emosional dan motivasi. Pemecahan masalah seringkali melibatkan keterlibatan emosional, terutama ketika masalah tersebut memiliki dampak pribadi atau emosional pada individu yang mencoba mencerahkannya. Proses ini dapat menjadi sumber pembelajaran yang kuat karena kita belajar mengenai bagaimana mengelola emosi, motivasi, dan ketekunan dalam menghadapi kesulitan. Yang ketujuh yaitu kolaborasi dalam diskusi. Terakhir, pemecahan masalah yang efektif seringkali melibatkan kerjasama dengan orang lain, diskusi, dan pertukaran ide. Melalui kolaborasi ini, kita bisa belajar dari sudut pandang orang lain, memperluas wawasan kita, dan menggabungkan kekuatan individu untuk mencapai solusi yang lebih baik. Sekian pembelajaran ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.